Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini aku masih bisa sharing lagi ke teman-teman semua. Di video kali ini aku mau update budgeting untuk minggu keempat di bulan Juli ini. Nah, ini aku udah bikin tabelnya ya teman-teman. Sebelum kita memulai, ini aku mau jelaskan dulu kalau gaji suami aku itu harian ya teman-teman. Jadi setiap minggunya itu aku dibudgetkan 600.000 untuk belanja, dan 4 kali pemberian itu berarti totalnya 150 dikali 4 600.000 ya teman-teman. Dan sisa 3 harinya itu adalah jatah untuk suami aku sendiri. Biar teman-teman nggak salah paham ya, makanya di sini aku jelaskan kembali. Nah, ini tuh adalah sisa uang ya yang udah aku belanjain sebagian. Jadi ada beberapa pos uangnya itu yang udah habis dan udah aku belanjain juga sebagiannya. Nah, seperti biasa aku selalu catat ya teman-teman, apa aja uang yang udah aku keluarin. Nah, ini dia kertasnya. Di kertas coklat ini aku udah bikin pos yang uangnya itu udah terpakai sebagian ya teman-teman. Jadi nanti aku tinggal masukin yang sisanya itu aja. Jadi untuk pembagian uangnya ini, ketika suami aku itu ngasih hari itu 150.000, nah aku langsung masukin ke pos kewajiban ya teman-teman. Itu seperti PDAM, orang tua, dan sampah. Itu aku udah isi lebih awal ya teman-teman, karena itu memang adalah kewajiban ya. Kemudian setelah itu, oh ya, ini untuk sampah kenapa uangnya nggak ada, jadi aku barusan bayar ya teman-teman. Itu aku bayarnya kemarin, makanya itu uangnya udah kosong. Nah, kita lanjut. Itu ada di bagian hidup, ada pos beras. Pos beras itu aku budgetkan 80.000 ya teman-teman. Dan itu kemarin aku habis beli beras habis 40.000. Jadi untuk sisanya ini aku masukin 40.000 lagi. Oh ya, aku belum sapa teman-teman nih. Nah, teman-teman, kabarnya gimana nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala rezeki teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channelnya aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video yang udah aku buat ini. Oke, kita lanjut. Kemudian itu ada di pos lauk. Untuk pos lauk itu kan aku budgetkan 150.000 ya teman-teman. Nah, itu uangnya harusnya 67.000 lagi, aku salah masukin. Tapi nanti aku bakalan rubah ya teman-teman. Pantesan tadi di akhir video aku hitung uangnya masih banyak lebihnya. Ternyata di bagian lauk itu kurang 10.000 lagi. Nanti bakalan aku masukin ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke gas dan galon. Karena gas dan galon itu minggu ini aku budgetkan 30 karena uangnya udah terpakai 5.000. Jadi sisanya itu bakalan aku masukin sebanyak 25.000 ya teman-teman. Dan tak lupa aku cekiskan ya uang yang udah aku masukin. Kemudian untuk sayuran aku selalu budgetkan per minggunya itu 20.000, dan ini udah terpakai sebanyak 13.000. Jadi sisanya itu aku masukin 7.000 lagi. Oh ya, buat teman-teman yang mau nonton video aku itu harus nonton video sebelumnya ya, biar kalian itu nggak salah paham. Kemudian ada untuk groceries ya teman-teman. Maaf, itu ada untuk buah itu belum terpakai sama sekali. Buah aku budgetkan minggu ini 15.000. Kemudian untuk transportasi ini uangnya udah habis ya, udah aku isikan ke bensin full. Kemudian ini aku checklistkan dulu ya teman-teman. Dan baru ini di kategori groceries. Nah, untuk groceries minggu ini aku budgetkan 55.000. Ternyata itu udah kepake sebanyak 43.000 ya teman-teman. Jadi sisanya ini bakalan aku masukin sebanyak 12.000. Nah, untuk yang terakhir itu ada di pos internet. Untuk internet itu kemarin aku udah isikan ke paket data ya teman-teman.
dan kita masuk ke bagian keinginan. Itu ada untuk jajan. Untuk jajan itu aku jatahin 25.000 per minggunya, dan sampai hari ini itu udah kepakai sebanyak 14.600 ya teman-teman. Sisanya itu kan tinggal 9.400 lagi. Nah, untuk 400 nya ini aku masukin ke celengan koin. Jadi ini aku hanya masukin yang 9.000 nya aja. Kemudian ada di jatah jaga-jaga. Untuk jaga-jaga ini kemarin aku jatahin 15.000, dana itu udah terpakai sebanyak 5.000, jadi sisanya 10.000 lagi ya teman-teman. Dan untuk sedekah itu aku udah isikan juga uangnya, makanya aku udah checklistkan. Oh ya, teman-teman gimana nih, udah pada bikin budgeting atau belum? Sedikit aku mau kasih tahu kalau aku itu per pekan itu jumlahnya 7 hari ya teman-teman. Tapi di sini aku nggak ngikutin tanggal ya teman-teman, tapi pokoknya 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, kemudian kalau misalkan itu 1 bulan itu ada sampai tanggal 30 dan 31. Untuk tanggal 30 dan 31 itu aku masukin aja budgetnya ke bulan berikutnya. Jadi aku kayak gitu ya teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman yang pengaturannya itu berbeda dengan aku, atau mungkin ada juga yang sama dengan aku. Nah, ini kita lanjut ke dompet sinking funds. Pertama itu ada saving, aku jatahin minggu ini 20.000 ya teman-teman. Jadi untuk saving kita udah punya 40.000. Kemudian ada untuk dana tak terduga. Untuk dana tak terduga minggu ini aku budgetkan 20.000 ya teman-teman. Karena kan kemarin itu udah kepake juga buat beli obat ya teman-teman. Jadi aku agak besarkan budgetnya untuk di minggu ini. Jadi untuk dana tak terduga kita udah punya sebanyak 27.000. Nah, untuk di dompet ini kita udah selesai. Kita lanjut ke binder transparan ya teman-teman. Nah, kenapa itu aku nggak gabungin aja ke binder transparan? Karena aku belum punya ziplocknya ya teman-teman. Aku belum beli, makanya aku taruh di dompet pintar itu aja dulu. Nanti kalau misalkan udah ada ziplocknya, aku bakalan pindahin nanti ke binder transparan ini. Nah, itu kita lanjut ke dana lebaran, dapat jatah 10.000 ya teman-teman. Nah, ini kenapa banyak recehan ya teman-teman? Sengaja aku tukarin ya teman-teman ke sinking funds lebaran ini untuk uang recehan. Kadang aku itu susah buat nukarin uang recehan ketika budgeting, makanya aku simpan aja dulu uang recehan ini ke lebaran. Nanti kalau misalkan aku mau budgeting, aku butuh uang recehan, aku nanti bisa tukarin ke sinking funds lebaran ini. Untuk jumlah sinking funds lebaran itu alhamdulillah udah kekumpul 90.000 ya teman-teman. Nah, ini kita lanjut ke sinking fund stationery. Untuk stationery itu aku jatahin 5.000 untuk minggu ini. Tadi itu ada uang sobek ya teman-teman, aku ganti jadi uang yang utuh. Nah, untuk stationery sekarang kita udah punya 32.000 ya teman-teman. Kenapa sinking fund aku nggak bisa isi semuanya? Karena aku harus menyesuaikan budget juga ya teman-teman di minggu-minggu tertentu. Jadi kalau misalkan ada sinking funds di minggu lalu belum aku isi, jadi aku isi di minggu ini. Begitu juga nanti di minggu berikutnya ya teman-teman. Kemudian untuk beauty ini aku jatahin 6.000. Dan untuk beauty ini kan kemarin aku juga nggak jatahin ya teman-teman, jadi kali ini aku mau jatahin sebanyak 6.000 aja. Nah, ini kita hitung dulu ya teman-teman. Untuk beauty sekarang kita udah punya 22.000 ya teman-teman, alhamdulillah.
Mungkin untuk sinking funds cuman kategori itu aja yang bisa aku isi di minggu ini. Mudah-mudahan di minggu berikutnya aku bisa isi yang lain ya teman-teman. Yang terpenting kita udah punya anggaran tersendiri untuk membeli sesuatu yang ingin kita beli. Nah, untuk motor ini aku skip dulu ya teman-teman. Rencana motor aku mau masukin aja nanti budgetnya di minggu berikutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai di menit terakhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Assalamualaikum, bye bye.